Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang fakta tragis dari jatuhnya pesawat ATR 42500. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, pesawat ATR 42500 yang berangkat dari Yogyakarta ke Makassar mengalami kecelakaan fatal. Pesawat dengan manifest berjumlah 10 orang itu jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu? Selengkapnya dalam Ulas Utas, fakta tragis jatuhnya pesawat ATR 42500. Insiden kecelakaan pesawat kembali mengguncang dunia penerbangan tanah air di awal tahun 2026. Pesawat ATR 42500 yang terbang dengan register PKTHT itu dilaporkan jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Lokasi tersebut berjarak sekitar 26,49 km dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat berangkat dari Yogyakarta ke Makassar pada pagi pukul 8:08 waktu Indonesia bagian Barat. Selang beberapa jam, petugas Air Traffic Control atau ATC area Makassar mendeteksi pesawat mengalami masalah karena tidak berada pada jalur pendaratan yang seharusnya. Melenceng dari jalur. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact, dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase. Jadi antara pesawat sama ATC atau Air Traffic Control itu harus ada komunikasi. Misalnya karena pesawat tuh kadang-kadang itu kan dia tuh misalnya terjebak atau ada masalah di bagian navigasi. Nah, itu harus dibetulkan tuh sama ATC-nya. Nah, ketika komunikasi terputus berarti ada masalah nih. Kenapa kok ATC tidak bisa menghubungi pesawat gitu? Karena kalau misalnya nggak ada komunikasi yang baik, pesawat itu bisa melenceng kayak tadi atau mungkin terbang di tempat yang berbahaya. Makanya harus ada komunikasi yang baik antara yang di ground atau yang di daratan sama yang di udaranya. Supaya benar nih jalurnya, atau mungkin terbangnya harus ke sini nih biar diarahkan dengan baik juga gitu ya, biar menghindari kecelakaan. Karena kalau udah di udara itu komunikasi kan agak sulit. Misalnya ada penerbangan lain gitu. Nah, itu kalau misalnya tidak diingatkan itu bisa tabrakan di udara gitu kan. Makanya harus komunikasi itu harus dijaga. Ketika terputus maka itu fase darurat. Jadi jangan ini lost kontak nih, bagaimana cara menghubunginya supaya bisa dibenarkan lalu diarahkan ke tempat yang lebih aman gitu ya. Jadi itu emang resiko dari penerbangan pesawat kalau misalnya komunikasi sampai terputus. Pesawat ATR 42500 yang jatuh adalah milik Indonesia Air Transport atau IAT yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk melakukan surveillance atau pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan dari udara dengan mencarter pesawat dari IAT merupakan aktivitas rutin KKP. Kita memang punya air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan.
Pesawat berangkat dengan manifest berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari KKP. Puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Sarau. Kondisi medan yang terjal dan berkabut menjadi kendala pencarian korban. Jadi ini sebenarnya sebaran pesawat. Ada kursi, ada tangga, kemudian ekor ketemu di sini. Jadi memungkinkan pada saat impact di sini memang ekor, kemudian korban ada yang ditemukan di sini dan yang ada di tersebar. bawah. Lantas apa yang menjadi penyebab kecelakaan fatal tersebut? Apa tuh ya? Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi cuaca saat itu di bandara keberangkatan dan tujuan dinilai masih memenuhi syarat operasional. Namun, terdapat awan tebal di sejumlah wilayah yang diwaspadai, khususnya pada fase pendekatan pendaratan. Dari citra satelit Himawari, kami pantau dari beberapa waktu, itu kondisi langit berawan dengan suhu puncak awan minus 41 hingga 21 derajat Celcius di sekitar lokasi kejadian. Jadi di bandaranya visibility-nya baik, ya tidak ada gangguan signifikan sehingga bisa untuk pendaratan. Tapi approach-nya nanti yang akan mempengaruhi. Bagaimana dengan standar keselamatan penerbangan? Apakah tak ada alat untuk mendeteksi tanda bahaya yang ada di pesawat dan berfungsi optimal saat di udara? Ini sebabnya yang harus betul-betul kita urai. Kemudian apakah di pesawat ini tidak punya alat untuk bisa melihat ini gunung, ini bukan? Itu ya. Diperjelas juga. Setahu saya Pak, antara visual dan tidak visual itu alat itu sudah ada di pesawat itu. Di sini pesawat harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg, tapi di situ keburu pesawatnya sudah crash. Apakah di pesawat ada alat peringatan untuk gunung? Ada namanya TOS, Pak. Jadi kalau pesawat mendekati gunung, alat itu akan bekerja, dan apakah alat itu bekerja apa tidak? Jawabannya ada di black box. Ya, jadi pesawat itu ada pengingat dalam ketinggian, kalau misalnya dia tahu rendah gitu, atau ada sensor-sensor lainnya, itu dia akan berbunyi gitu untuk mengingatkan, oh ini terlalu rendah nih, harus ditinggikan, harus ditingkatkan kecepatannya untuk menghindari daratan di bawahnya gitu. Jadi apakah sensor ini bekerja atau tidak, sehingga ketika ini nggak bekerja itu bisa bermasalah gitu ya ke pilotnya. Jadi pilotnya nggak tahu nih, ternyata terlalu rendah terbangnya, atau ada gangguan visual dan sebagainya. Nah, itu yang harus diketahui penyebabnya. Kalau misalnya gara-gara sistem yang nggak bekerja, berarti ada kesalahan dari sistem, sehingga pilotnya itu tidak menyadari gitu ya, bahwa terbangnya terlalu rendah, sehingga terjadi kecelakaan tadi gitu. Jadi harus dilihat dulu nih, faktor apa yang menyebabkan pesawat ini jatuh. Apakah dari masalah pesawatnya, masalah dari pilotnya, atau masalah dari cuacanya yang tadi mungkin agak berkabut gitu, walaupun masih dinilai aman untuk terbang. Ya, jadi banyak faktornya tuh pesawat jatuh tuh ya, karena mungkin kesalahan kecil ataupun kesalahan dari alatnya itu bisa menyebabkan pesawat itu tuh jatuh ataupun menabrak tadi gunung gitu ya. Pada hari kelima operasi pencarian, tim SAR berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 di tebing sedalam 150 meter dari puncak Balasarau. Temuan ini dinilai menjadi kunci untuk membuka tabir penyebab terjadinya kecelakaan. Data yang ada itu diunduh, kemudian kalau flight data recorder tentunya harus dianalisis dengan komputer ya, dilihat grafiknya, berbagai parameter dalam sistem pesawat tersebut. Tapi penyelidikan KNKT tidak hanya pada black box tersebut. KNKT juga akan memeriksa buku logbook perawatan pesawat, kemudian juga riwayat kesehatan pilot, kesehatan kopilot, dan juga kegiatan pilot dan co-pilot beberapa hari menjelang penerbangan terakhir tersebut. Jadi black box tuh banyak data-data yang bisa menunjukkan ini faktornya apa nih, apakah dari pesawatnya, apakah dari pilotnya, atau dari faktor-faktor lainnya. Karena banyak tuh ya data-data yang tersimpan dalam black box tadi.
itu misalnya kayak komunikasi atau mungkin dari data-data sensor dan sebagainya itu tersimpan dalam black box. Nanti ketika dianalisis, wah ini ketemu nih ada penyebabnya dari sini, sehingga menyebabkan pesawatnya bisa jatuh tadi ya, menabrak gunung. Ya, jadi penting tuh ya black box-nya. Dalam konteks keselamatan, peristiwa jatuhnya pesawat di Gunung Bulu Saraung mengingatkan kita akan pentingnya prosedur ketat dalam industri penerbangan. Standar keselamatan Dirgantara harus terus diperketat demi mencegah musibah yang berakibat fatal dan berujung duka. Ya, jadi mungkin itu ya, kalau pesawat jatuh tuh pasti beritanya sangat luar biasa, karena ya kalau pesawat jatuh nggak bisa berhenti di udara, nggak bisa mogok. Kalau udah mogok itu kemungkinan besar ketika jatuh itu korban jiwanya akan sangat besar sekali, sampai keseluruhan gitu ya, untuk korban yang tidak selamatnya. Jadi untuk survivability-nya itu sangat kecil sekali orang selamat ketika jatuh dari pesawat. Ada kemungkinannya tapi sangat kecil gitu ya, apalagi pesawatnya jatuh dalam kecepatan yang tinggi gitu ya, pasti berserakan di mana-mana puing-puingnya itu ya dari pesawatnya. Makanya akan sangat berbahaya sekali, orang jadi takut naik pesawat. Apakah pesawat ini benar-benar aman atau tidak gitu sebagai alat transportasi gitu. Kalau misalnya mobil gitu kan, mogok mesinnya atau mati mesinnya, itu orang masih aman karena di darat gitu ya, masih bisa dibantu, masih bisa berhenti dan sebagainya. Kalau di laut juga sama, misalnya ada masalah di kapalnya, itu mereka bisa berhenti dulu, memperbaiki dulu mesinnya atau menganalisis gitu. Jadi ada waktu untuk orang tuh berpikir menyelesaikan masalah yang ada pada kendaraan tersebut, misal dari yang pesawat, dari kapal ataupun dari mobil gitu, yang darat ataupun yang di air. Tapi kalau udah di udara itu, orang misalnya ada masalah di pesawat, gak mungkin kan pesawatnya berhenti dulu nih, kita analisis masalahnya apa, itu nggak bisa. Makanya ketika pesawat itu sebelum terbang itu harus dicek benar-benar ini aman gak untuk terbang. Kalau misalnya nggak aman, itu dipastikan nggak boleh terbang ya, harus dirawat ataupun diperiksa, cek ulang nih benar-benar dirombak gitu, jangan sampai ada kesalahan kecil, karena kesalahan kecil itu bisa menyebabkan pesawat itu jatuh gitu ya. Jadi benar-benar harus aman sebelum terbang, karena kalau udah terbang itu nggak bisa berhenti kayak mobil ataupun kapal ketika sudah berjalan ya, udah berlayar ataupun berangkat. Kalau pesawat ya jatuh pasti kan, nggak mungkin berhenti dulu nih kita cek dulu mesinnya atau apanya gitu, nggak bisa. Dan itu menandakan kita harus ada koreksi dulu, apakah kesalahannya di pesawatnya, di pilotnya, atau mungkin faktor dari cuacanya. Hampir menunggu ini ya, data dari black box yang telah ditemukan. Apa kesalahan dari kejadian ini sehingga pesawat itu bisa jatuh menabrak gunung. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari fakta-fakta tragis yang sudah ditemukan ya sampai saat ini tentang pesawat ATR 42500. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.